Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada serupa dengannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah yang memberikan perlindungan dan kehidupan serta menciptakan segala apa yang ada di bumi ini, bahkan di tata surya tentunya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, berjumpa kembali kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang perbandingan agama. Untuk pertemuan kali ini atau bincang-bincang kita pada kali ini, kita akan mengenal salah satu sekte, begitu ya. Salah satu sekte yang cukup berkembang pesat, ya. Meski tidak terlalu besar di Indonesia ini, tapi ya cukup lumayan lah perkembangannya khususnya di beberapa daerah tertentu di Indonesia ini, tidak merata. Sekedar untuk menginformasikan saudara, sekte di dalam agama Kristen itu ada beberapa, dan ini dipandang sebagai alirannya lah begitu. Kalau yang besar itu ada sekitar 3, ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ya. Kemudian nanti ada lagi Ortodok. Nah, ini yang akan kita mencoba mengenal tentang Kristen Ortodok Syria. Nah, Ortodok itu ada juga yang di Irlandia, ada yang di Syria, gitu ya. Nah, yang kita kenal, yang kita coba perkenalkan, yang coba kita mengetahui dan mengenal tentang Kristen Ortodok Syria ini, yang ya cukup pertama di Indonesia cukup dikenal lah di sebahagian daerah tertentu. Dan yang kedua, ini yang terkadang kita umat Islam kalau tidak waspada dan kalau kita tidak mengantisipasi, ini bisa tertipu, saudara. Karena secara face, secara tampilan, secara apalagi ya, ada beberapa implikasi pelaksanaan ibadahnya sangat dekat dengan pelaksanaan dengan kita orang Islam. Tampilannya, berpakaiannya, ya begitu ya. Kemudian ada beberapa perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Saudara sekalian, maka topik pembicaraan kita kali ini, ya di samping sebetulnya topik pembicaraan kita itu mengenal Kristen Ortodok Syria. Ya. Cuman saya kasih judul kecilnya di sini, waspadalah. Jadi ingat tahun berapa ya? Tahun 90-an atau 80-an ya. Ada acara sergap di RCTI itu. Bang Napinya sering dulu memberikan jargon atau apa gitu ya. Waspadalah. Nah, biasanya begitu tuh di akhir penyampaiannya Bang Napi. Nah, itu juga yang akan kita coba pakai dalam bincang-bincang kita hari ini dengan judul waspadalah. Nah, gitu. Asik juga, saudara. Ya, kita coba mengenal bahagian dari sekte yang tidak jarang itu terkadang membuat umat Islam sendiri agak tertipu dengannya, begitu ya. Karena memang buat mereka sih
Itu bukan hal nggak masalah gitu. Yang jelas buat kita saudara sekalian, tentang kebenaran Islam tidak diragukan lagi. Di dalam Ali Imran ada Allah katakan ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Di Ali Imran ayat yang 35 juga Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa bil akhirati minal khasirin." Ya, yang mencari agama Islam mencari agama selain dari Islam, ya, maaf, agamanya tertolak dan kalian termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat gitu ya. Nah, berkaitan dengan pernyataan Allah juga, Allah pernah memberikan peringatan. Meski Allah telah menyatakan agama yang benar itu di sisi Allah itu adalah Islam, yang mencari agama selain Islam agamanya tertolak. Namun dalam hal ini Allah juga memberikan peringatan dalam Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, tidak akan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti, ya. Dia tidak akan pernah mengakhiri usahanya, ya, tidak pernah jera gitu loh ya pada kamu, hingga kamu mengikuti milah-milah mereka. Milah dalam arti tentunya ya bisa dia maknai agama, pola hidup, apalagi tatanan pola berpikir dan sebagainya. Pokoknya ada sinkritisme di situ, ada budaya-budaya yang mereka ditanamkan di dalam akidah Islam. Baik saudara, kita mulai agak serius dalam peringatan-peringatan Allah. Di dalam Al-Baqarah ayat 109 juga Allah katakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaraddunakum min ba'di imanikum kuffar." Sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Jadi seolah-olah Allah ini memberi peringatan kepada kita setelah dalam Al-Baqarah ini tadi ayat 120, di ayat 109 ini mengatakan sebelumnya mereka akan berusaha ya, untuk membuat kamu jauh dari konsep keimanan, artinya kembali kepada kekafiran gitu. Ya, itu upaya mereka. Mungkin nanti pertanyaannya dengan cara apa begitu ya. Wadda ta'ifatun min ahlil kitab law yadillunakum, ya. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Ali Imran ayat 69. Nah, ya, jadi ada usaha-usaha lah untuk mencoba kamuflase, untuk mensumberkan atau menyamarkan apa yang diyakini oleh orang-orang Islam begitu. Maka Allah katakan juga di dalam Ali Imran ayat 100, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddunakum ba'da imanikum kafirin." Hai orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah beriman. Ya, ayat-ayat peringatan ini cukup ngeri ya. Dalam Al-Imran ayat 118, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabara." Hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi teman-teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena memang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Ayat Al-Quran ini bukan mau memperpecah belah dan memprovokasi, tidak. Tapi ini kan peringatan-peringatan yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran agar kita berhati-hati, itu intinya. Baik, dalam Islam ada konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu prinsip, salah satu prinsip dalam ajaran Islam. Kemudian la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sementara dalam saudara-saudara kita yang beragama Kristen, pedoman dakwahnya adalah
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Harusnya ajaran Yesus itu sampai ke Indonesia. Nah, ini yang menjadi acuan banyak di kalangan mereka. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini baru proses perintah menurut keyakinan mereka, padahal di ayat sini dikatakan hanya untuk umat Israel, namun di sini ada perubahan lahan dakwah, gitulah bahasanya. Mereka disuruh menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Matius, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, ya, aku mutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini model metode dakwah yang mereka terapkan begitu ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya licik. Ya, menghalalkan segala cara dan memanipulasi, memfitnah, dan tidak jarang kadang ya itu terjadi seperti yang telah saya jelaskan dalam video terdahulu. Allah difitnah, Muhammad difitnah, Al-Quran difitnah, dituduh hal-hal yang negatif. Baik, saudara, berkaitan dengan Matius pasal 10 ayat 16 ini, ya, ini merupakan metode yang mereka pakai untuk mampu mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Artinya ya ke orang yang yang belum beragama Kristen, apalagi ya, sehingga mereka bisa tertarik, sehingga ya pandai-pandai berbuat lah. Ini yang menghalalkan, ini konsep dakwah. Ya, maka nah ini yang menjadi buat kita semua ajaran KOS Kristen Ortodoks Syria yang perlu kita waspadai, karena memang dari pakaian kemudian cara ibadah, simbol-simbolnya sangat mirip dengan Islam, sangat mirip sekali, saudara, dan ini perlu diwaspadai tentunya begitu. Ini perlu kita waspadai. Kita mulai, ini contoh gerakan-gerakan ibadah Kristen Ortodoks Syria. Jadi Kristen Ortodoks Syria itu gerakan seperti gerakan sholat, saudara. Dia pakai ruku, karena memang di dalam video tentang ayat-ayat Injil yang menjelaskan tentang sholat itu, saya kan pernah jelaskan di dalam video tentang itu. Sholat di dalam Injil, gerakan sholat itu. Mereka melakukan gerakan itu, cuman bedanya ya tetap saja ada perbedaan-perbedaan yang mereka lakukan. Jadi seperti takbir itu yang memberikan isyarat kepada tanda salib itu, begitu ya. Ini sekte KOS Kristen Ortodoks. Beginilah cara pelaksanaan ibadahnya, ya. Jadi tidak seperti layaknya yang dilakukan oleh Protestan ataupun Katolik dengan bernyanyi, atau ya ini mereka ada bernyanyi, tetapi tetap ada pelaksanaan ibadah. Lihat tampilannya, saudara. Tampilannya berkopiah, peci, ya, pakaian koko, baju koko, nanti ada nih, ya, berdiri dengan posisi yang mirip, pakai sajadah, dan settingan gereja, saudara bisa lihat tidak lagi seperti pada umumnya gereja-gereja yang ada di Protestan maupun Katolik, ya, berkopiah mereka. Tapi ini bukan Islam. Nah, lihat sujudnya bisa campur, mereka Ortodok itu pelaksanaan ibadah campur antara laki-laki dan perempuan, tidak terpisah. Nah, ini tampilan mereka. Kalau dilihat sepintas, sekali lagi berbusana Muslim, yang perempuan berkerudung, lihat
baju dan apa roknya dalam, gamis lah bahasanya, dia berkerudung tutup aurat. Karena memang di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat berbeda. Pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 6 itu perempuan di sana kan ada perintah berkerudung. Ya memang Kristen Ortodoks Syria melaksanakan itu. Tampilannya begitu, berkerudung. Nanti saudara silakan dibuka di 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Itu ada perintah berkerudung. Nah, ini settingan gerejanya, lihat begini. Ini bukan di dalam masjid, saudara. Lihat salib yang begitu besar terpampang di depannya. Ini tampilan Kristen Ortodoks Syria. Nah, lihat pakaiannya kayak apa namanya? Abang Noni Betawi itu ya. Nah, berkopiah, baju koko, berkain sarung, yang perempuan ya begitu juga. Lihat. Ini yang di Irlandia nih, ini yang di luar. Nah, mereka sangat identik juga dengan kaligrafi. Tuh bajunya tulisannya Abana. Ya, ingat ini bukan ayat Al-Quran yang dikaligrafikan di dalam bajunya ya. Saya akan menunjukkan beberapa. Entar saudara, nah ini masih kegiatan ibadah mereka ya. Nah, ini versi Kristen Ortodoks ya, ibadah mereka begini nih. Lihat, pakai sujud, pakai ruku, berdiri, nah, sama posisinya sama. Nah, ini lihat lagi. Silakan diperhatikan, dicermati. Ini bentuk-bentuk peribadatan yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks Syria. Menempatkan, kalau sujudnya dia menempatkan dari telapak tangan sampai lengan tangan ini menelapak ke lantai tempat sujud, ya, ke sajadah. Dalam syariat Islam itu dilarang. Tapi mereka melakukannya begini nih. Ya, softnya juga berjarak, jarang gitu ya. Gereja berkarpet, pakai sajadah. Nah, ini simbol Kristen Ortodoks Syria. Nah, ini panduan panduan ibadah, atau kalau kita ya pakai kayak buku panduan sholat mereka atau begini. Sholat Robaniyah, maaf. Ya, panduan sholat Robaniyah. Jadi saudara kalau jumpa atau melihat buku seperti ini, ingat ini bukan sholat orang Islam, bukan Muslim yang punya, tetapi Ortodoks Syria. Di sini tentang doa Bapa kami, Ignatius Bambang Sutawan, ini pengarangnya nih. Refleksi teologis doa Bapa kami. Ya, panduan sholat Robaniyah. Nah, Injil yang mereka lakukan, yang mereka buat nanti akan mirip dengan Al-Quran ini. Ya, Injil yang mereka buat dalam berbahasa Arab. Nah, covernya seperti ini, saudara. Sangat mirip sekali dengan cover-cover kebanyakan Al-Quran. Dulu cover Al-Quran yang lama-lama itu seperti ini, nyaris seperti ini bentuknya. Ya, Al-Quran itu kan covernya sangat identik sama yang hiasan-hiasan begitu ya, seperti ini. Ya, Al-Qurannya, ini kalau disandingkan dengan itu, ya kurang lebih mendekati lah begitu saudara. Ya, mendekati. Nah, lihat. Isinya bukan Al-Quran, tapi Injil yang berbahasa Arab. Hati-hati saudara. Jadi nanti kalau ingin membeli Al-Quran, tolong diperhatikan baik-baik. Dibuka di depannya tuh. Kalau Al-Quran tentunya ada surat Al-Fatihah. Di awalnya itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau kita jelas Al-Fatihah. Lihat, dibuka baik-baik saudara. Ketika membeli Injil, ini Al-Baqarah, ya, membeli Al-Quran maksud saya. Nah, diperhatikan isinya. Jangan sampai tertipu, karena ini sudah cukup beredar banyak begitu saudara. Injil yang berbahasa Arab ini, ya, Injil yang berbahasa Arab yang covernya seperti Al-Quran ini sudah cukup beredar banyak, dan
bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam, berhati-hati ketika membeli Al-Quran, dicek isinya baik-baik. Begitu ya. Saudara sekalian, ini saya memiliki beberapa contoh kaligrafi. Menarik ya, kaligrafi-kaligrafi yang ada ini cukup indah, bagus, menarik, apalagi bahasanya tuh ya. Ini luar biasa nih, ya, luar biasa. Tapi perlu saudara ketahui, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 kaligrafi ini, hanya 2 ayat Al-Quran yang saya masukkan di dalamnya. Kaligrafi Al-Quran itu hanya 2. Yang 5 itu bukan ayat Al-Quran, tetapi Alkitab atau Bible yang sudah berbahasa Arab kemudian dibuat kaligrafi. Nah, ini jadinya ini. Jadi maka menjadi perhatian kita, mana yang Al-Quran ini kalau seandainya tidak dipandu, ini bahaya, ini bisa salah persepsi gitu. Ya. Bahkan kalau seandainya saya pertanyakan ini kepada saudara, silakan yang bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana yang Alkitab, ataupun mana yang Bible. Nah, bagi orang yang paham bahasa Arab mungkin mudah buat dia untuk untuk membedakan dan untuk memisahkan mana Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Tapi bagi orang-orang yang awam, bagi kita masyarakat atau umat Islam yang awam dengan akan hal ini, wah ini sangat berbahaya. Bisa dibeli, kemudian dipajang di rumahnya, disangkanya Al-Quran. Padahal, ya, 5 diantaranya adalah ayat Bible atau Injil. Ya. Yang Al-Quran yang mana? Ini yang berwarna hijau ini. Ini Al-Quran 1, ya, yang di pojok bawah, kiri bawah ini. Sama ini yang di tengah putih atas berwarna hitam. Yang hitam putih. Ini Al-Quran. Ya, hanya 2 ini yang Al-Quran. Sisanya yang selainnya ini, dan ini. Ya, yang hitam, yang bulat, yang biru pekat, yang biru muda ini, sama yang coklat, ini adalah kaligrafi Bible. Kaligrafi Injil. Sekali lagi, tidak saja kita waspada terhadap Al-Quran tadi, kita juga harus waspada terhadap ini. Ya, ingat, ini bukan semuanya ayat Al-Quran. Selain yang 2 yang saya beritahu tadi, semuanya adalah ayat-ayat Bible yang sudah dialihkan dalam berbahasa Arab, lalu dibentuk dalam bentuk kaligrafi, ditulis dalam bentuk kaligrafi. Nah, nanti kalau ada yang menjual, ya sebaiknya sekarang berhati-hatilah untuk membeli kaligrafi, karena banyak juga kaligrafi yang bukan bersumber dari Al-Quran. Saudara ya, lanjut lihat tampilannya. Ini bukan Muslim, mereka sedang melaksanakan satu perayaan. Perayaan apa yang mereka lakukan? Nih, mereka juga punya grup nasyid. Kalau di Islam juga grup nasyid. Nanti ada segmen kita mencoba mendengarkan tilawah Injil dan lagu-lagu nasyidnya saudara-saudara kita yang beragama bukan Islam ini, ya. Jadi mereka juga punya grup nasyid, Amin Al-Barokah namanya. Oh, luar biasa ini. Amin Al-Barokah, Kristen Ortodok Syria. Nah, saudara lihat ini. Tampilan mereka yang laki-laki, nih, kopiah, baju koko, ini kalungnya salib, ini mimbarnya juga salib. Yang perempuan, nih lihat, pakai kerudung, bajunya gamis, tapi ini perayaan apa? Maaf, nih, perayaan Natal Universitas Narutama Surabaya, 16 Desember 2002. Sudah cukup lama, saudara. Sudah cukup lama.
Jadi ini bukan perayaan Isra Mi'raj, bukan perayaan Maulid Nabi, ataupun perayaan Nuzulul Quran, bukan. Ini perayaan Natal. Ini kemasannya sudah begini yang mereka lakukan, saudara. Jadi berhati-hati, waspadalah. Nah, dalam buku sholat robaniyah mereka mempunyai, kalau kita itu ada 5 waktu, mereka membuat berapa ini? Ada 7 waktu. Jadi ini istilah-istilah sholat yang mereka sering pakai begitu ya. Kalau subuh disebut dengan saatul awal. Kalau duha ada saatus salis. Ada zuhur kalau mereka disebut dengan saatus sadis. Salat asar buat kita mereka saatul tis'ah. Salat maghrib buat kita ada saatul ghurub. Ada salat isya buat kita mereka saatul naum. Ada tahajud buat kita mereka buat saatul lail. Nah, ini beberapa ajaran pokok. Ajaran pokok di dalam Kristen Ortodoks Syria. Ya. Kos itu kita berpuasa 1 bulan 30 hari, mereka adakan 40 hari yang disebut dengan Shaumil Kabir, yang mirip juga dengan puasa Ramadan. Ya, kita perlu berhati-hati, saudara. Kemudian ada kos memiliki puasa sunnah juga. Kalau kita biasanya puasanya Senin, Kamis, mereka melaksanakan di Rabu dan Jumat. Ya. Kemudian kita diwajibkan membayar zakat 2,5%. Mereka juga diwajibkan zakat sekitar 10% dari penghasilan kotor atau bruto itu. Kemudian kalangan perempuan dari kos Kristen Ortodoks Syria yang itu berjilbab atau berkerudung, ya, berjubah juga untuk menutup aurat sampai ke mata kaki, sama dengan Islam begitu, sangat mirip dengan Islam. Kemudian mereka kalau mengadakan pengajian, acara-acara seperti tadi ini, saudara bisa lihat. Nah, lihat, ya, mereka tidak lagi disetting seperti di gereja pada umumnya. Mereka menggunakan tikar, karpet, lesehan, ya, layaknya kalau kita mengadakan pengajian itu sama gitu ya. Kemudian ada musabaqah tilawatil Injil dengan mengubah Alkitab berbahasa Arab, dengan menggunakan Alkitab berbahasa Arab tadi itu. Kemudian nanti akan ada tilawatil Injil. Jadi ada, kalau kita tilawatil Quran, mereka juga mengadakan nanti tilawatil Injil. Nah, jadi kalau kita MTQ, mereka MTI. Nah, jadi MTQ dan MTI. Nah, hati-hati, saudara. Jadi nanti kalau ada mendengar mengumandangkan suara-suara tilawah Injil, nah, jangan dikira nanti tilawah Quran juga, ya. Nanti lain waktu kita perdengarkan tilawah Injil. Nah, gitu ya. Kemudian mengadakan acara rawiyan dan salawatan, mirip dengan kaum muslimin juga, mengadakan acara-acara nasyid. Bahkan sekarang sudah ada nasyid Amin al Barokah, kasidah Kristen Ortodoks dengan lirik yang mengandung ajaran Kristen berbahasa Arab. Jadi itu, saudara, yang perlu kita kenal, identitas inti ini yang ya, menurut saya perlu memang diwaspadai. Ya. Memanipulasi, jadi cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati, kan begitu tadi. Itu menjadi ikon buat mereka untuk berdakwah dengan perspektif mereka, persepsi mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan agamanya. Jadi bagi kita yang beragama Islam harus berhati-hati, bukan cukup, memang harus berhati-hati dengan tampilan-tampilan, baik secara pakaian, busana, pelaksanaan ibadah yang mereka lakukan. Kristen Ortodoks Syria ini yang memanipulasi dan mengkamuflase, mengaburkan, mensumirkan ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, sangat berbahaya, saudara, sangat berbahaya. Jangan dikira ini ajaran Islam.
Ini ajaran bahagian dari Kristen Ortodoks Syria. Demikian saudara, untuk kali ini kita sepintas mengenal tentang sepak terjang daripada Kristen Ortodoks Syria. Kenapa ini yang saya perkenalkan? Karena ini begitu membahayakan. Kalau kita tidak berhati-hati, sangat membahayakan. Kalau Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Advent, secara tampilan dan secara pelaksanaan ritual ibadahnya mungkin sangat jauh. Kita dengan mudah menebak dan dengan mudah menyatakan, oh ini bukan Islam. Tapi ketika kita melihat Kristen Ortodoks Syria ini, sungguh perlu mencermati dengan baik dan berhati-hati bahwasanya ini Kristen Ortodoks ini salah dalam menanggapi, salah dalam menyikapi, ini akan membahayakan karena dia sangat mirip baik dari tampilan maupun tatanan pelaksanaan ibadah, ritual ibadah mereka sangat mirip dan sangat persis seperti orang Islam melaksanakannya. Jadi kepada kita, waspadalah. Nah, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.